Halo semuanya, selamat datang lagi di video ini. Kan terima kasih semuanya yang udah support dan mungkin nonton video-video sebelumnya. Dan sebelum memulai biasa jangan lupa like, comment, dan subscribe. Karena subscribe itu ya kalian tahu sendiri caranya. Tinggal diklik dan aktifin tombol loncengnya. So, kali ini kita akan membahas bersama Mas Dimas. Kita akan membahas emotional control. Emotional control. Oke, sebelum memulai, kita seperti biasa, ritual kita adalah membatasi obrolan kita, video kita karena agar video atau pembicaraan kita tetap terjaga dan tidak mengalor kidul. So, aku membatasi selama 10 menit. Dimulai dari sekarang. Oke. Jadi kalau mungkin emotional control itu yang sepengetahuan aku adalah bagaimana cara kita memahami sebuah emosi diri kita sendiri dan bagaimana cara untuk mengendalikan gitu. Kalau misal dari Mas Dimas gimana perspektifnya gimana mengenai emotional control? Hampir sama sih, cuma menambahin aja kalau mungkin yang kita tahu atau kalian tahu emotional control itu gimana kita mengendalikan rasa marah. Mungkin banyak orang yang tahu itu ya. Tapi kalau yang dari aku tahu, emotional control itu bukan cuma mengendalikan rasa marah aja, tapi mengendalikan rasa senang, mengendalikan rasa hambar, yang doing nothing aja, nggak lagi rasa apa-apa, rasa sedih, rasa yang hancur banget, itu juga termasuk pengendalian emosi. Jadi gimana caranya kita mengendalikan emosi-emosi tersebut gitu loh. Jangan terlalu sedih Berlebihan gitu loh maksudnya. terlalu sedih, terlalu senang, terlalu datar gitu kan. Jadi biar ada di standar tengah-tengah lah, ada kalibratnya. Itu sih yang itu. Jadi kalau misal dari aku sendiri, point of view ku sendiri mengenai emosi dulu ya. Karena emosi ini sebuah naluri atau sebuah apa namanya ya, hal yang diberikan oleh sang penguasa. Karena kalau misal nggak ada emosi kita Nggak seru. nggak bisa mengapain. Kayak misal kalau marah ya nggak bisa gitu. Iya. Datar aja juga, datar juga termasuk emosi kan. Iya. Nah, Bayangin sisi dunia cuma orang-orang seneng aja. Nggak seru coy. nggak seru gitu. Di mana-mana orang ketawa. Dan emosi ini tuh mengajari kita bagaimana ada keberadaan lain. Jadi Iya. kalau misal nggak ada sedih, kita nggak bisa tahu ada senang gitu. Apalagi kalau misal kita nggak pernah senang, kita nggak tahu bakalan adanya sedih gitu. Nah, kalau misal emosi kontrol ini, kalau misal di pengalamanku, jadi aku pernah eh, nggak bisa nangis gitu kan. Aku nggak bisa nangis dalam hal apapun. Itu ketika aku mungkin aku golongin SMP SMA ya gitu ya. Setiap momen tertentu atau lebaran pun yang konotasinya itu sedih, terus apa namanya ya keluarga hangat, itu kadang aku nggak bisa menangis gitu. Entah aku pernah ini karena aku sebenarnya waktu SMP aku melihat orang-orang nangis tuh aku nggak suka. Oke. Aku pernah ngomong gitu. Pernah ngucap lah, ya aku nggak pengen nangis aku nggak suka. Kayaknya itu ya yang bikin Iya. momentum membuat aku nggak bisa nangis. Dan Iya. titik momentum lagi ketika aku bisa nangis juga itu di lebaran lagi ternyata. Karena mungkin waktu itu aku sangat hambar sekali. Aku melihat sekitaran orang dan pola pikirku aku berubah. Dari sebelumnya aku nggak suka lihat orang nangis, tapi nggak tahu kenapa di waktu itu aku ngerasa kenapa ya aku nggak nangis sendiri. Kan aneh jadi rasanya. Jadi vibe-nya itu pas lebaran atau pas ada momen sedih itu nggak asik sendiri malah gitu. Nggak sedih itu si momen yang aku kadang bisa ternyata nangis itu enak gitu. Iya. Meluapkan sebuah perasaan atau hal yang mengganjal di dada gitu. Nah, kalau Mas Dimas sendiri ada momen atau pengalaman yang mengenai emotional control ini enggak sih? Eh,
Pasti ya, pasti ngerasa, misalnya kayak lagi ngerasa seneng, cara mengendalikan emosi itu ya dengan menikmati rasa senang itu, terus habis itu ya udah gitu loh, back to calibrate di tengah-tengah lagi. Misalnya ngerasa sedih kan, tapi aku tipe orang yang kalau sedih ada jangka waktu gitu loh, misal 3 hari 1 minggu, ya udah tuh puas-puasin sedih. Karena tadi yang Mas Watur tadi bilang, emosi ya nggak apa-apa harus diluapkan, emosi sedih atau apapun itu. Jadi emang itu nalur kita buat mengeluarkan emosi tersebut. Cuma balik lagi gimana caranya kita mengkalibrate itu biar tetap ada di tengah. Nggak terlalu sedih, nggak terlalu senang. Gitu loh. Kalau udah sedih nih, ya udah balik lagi ke tengah ya gitu. Lagi senang ya udah, habis senang balik lagi ke tengah. Tapi ya itu sih yang aku sering ngerasain tuh, aku termasuk orang yang bisa mengkalibrate itu loh. Oke. Jadi kalau misal sepanjang aku hidup tuh, kalau misal aku tangkep emosional itu kebanyakan sedih, karena kesedihan itu sangat apa namanya ya, kalau aku nih kalau sedih aku ingat sedih, tapi kalau momen senang itu kadang hilang gitu Iya, kan. iya cepet banget hilang. Cepet banget hilang. Nah sedih ini sangat panjang dan sangat berperan banget di Ya, hidupku gitu. panjang ya. Iya, sedih. Iya sih, kayak hampir semua orang sih, hampir kebanyakan orang kalau ngerasa, misal nih ada satu orang yang menyakiti hati kita banget, dan itu tuh padahal kesalahan dia cuma satu itu, tapi kan kesalahan satu itu yang bikin kita sakit, itu yang terus-terusan kita ingat. Iya, Iya kan? terbayang-bayang Iya gitu kan? kan. Padahal cuma satu itu, cuma kita lupa ada banyak loh momen-momen bahagia sama satu orang ini gitu loh. Kenapa kita nggak mencoba untuk ya udah sih cuma satu aja gitu loh, kan ada banyak momen-momen yang bahagia waktu itu gitu. Terus ya udah aja sih ngerasa apa ya, bukan berarti mengabaikan Perasaan kesedihan gitu loh, tapi emang sebaiknya gitu biar bisa hidup lagi gitu loh, biar bisa memaafkan, kayak ya udah sih gitu loh. Ya mungkin bagi beberapa orang atau mungkin kebanyakan orang juga mengendalikan emosi itu sangat Susah. susah. Nah, itu wajar, nggak apa-apa lah. Itu mungkin dari bisa dibilang perjalanan hidup lah gitu kan, dari pengalaman ya menangis atau pengalaman kesenangan, itu bisa mempelajari dari situ. Karena mengendalikan emosi itu enggak cepat. Susah sih, emang susah. Ada beberapa bantuan orang lain atau pihak luar yang ikut membantu mengontrol. Kadang ada orang-orang itu yang perlu gitu kan. Nah itu terus oke, jadi itu sih sebenarnya emosi itu. Nah untuk pengendalian emosi kalau menurutku sangat penting. Iya. Karena kalau misal berlebihan atau apalagi kita memikirkan kegelisahan yang sangat mendalam dan membayang terus makin keruh, dan mungkin ujungnya akan membahayakan diri kita sendiri. Iya. Nah aku gimana ya, emosi kontrol ini selain agar hidup kita lebih variasi, tidak selalu melulu tentang sedih. Nah kalau tambahan lagi kita ngobrol tentang emotional release. Nah kalau misal emotional release kan bagaimana kita meluapkan gitu. Nah kalau misal Mas Dimas, emotion release-nya itu ke media apa, ke bentuk apa, ke apa namanya, ke hal apa gitu? Tiap orang beda-beda ya. Ada yang stress release, mengeluarkan rasa sedihnya dengan menangis, itu it's okay, nggak apa-apa. Atau ada hal-hal yang lain gitu kan. Kalau aku tipe orang yang jujur aja nggak bisa nangis sesenggukan gitu loh. Bisa nangis, cuma nggak kayak meneteskan air mata berlinang gitu. Aku bukan tipe orang kayak gitu.
Dan itu aku udah coba kok untuk ayo dong nangis kalau bisa lagi sedih gitu. Tapi emang nggak bisa gimana gitu loh. Terus caranya dengan merilis rasa sedih itu ya dengan ya udah nikmati aja sedihnya. Terus habis itu ya biasanya aku nulis gitu kan, nulis dengan berbagai itunya outputnya lah. Misal kayak ya video, ntar dibuat video atau dibuat artikel atau dibuat puisi atau berakhir disimpan aja gitu loh. Banyak gitu loh. Jadi ya itu sih yang aku rasakan, yang aku keluarkan kalau ngerasa sedih gitu. Gitu sih stress release-nya. Nah, kalau misal ngomongin menangis nih, oke, udah selesai. Terakhir, Closing. Ada nih orang-orang atau mungkin ini yang aku bicarakan tentang laki-laki atau pria. Ada orang-orang laki-laki menangis, terus dia nangis di depan umum, terus banyak stigma atau pemikiran orang lain kalau laki-laki nangis itu banci, itu gimana? Enggak setuju. Enggak setuju. Karena emang ya wajar mau lelaki atau perempuan wajar nangis gitu, mau cowok ya ataupun wajar nangis gitu, nggak apa-apa. Oke. Iya nggak apa-apa, umum gitu. Nggak banci ya? Enggak, itu bukan buat banci. kalian yang ngomong kalau cowok itu banci, kalian mainnya kurang jauh guys. Iya, enggak lah, jangan lah. Karena ya itu kan tadi aku bilang nggak apa-apa kok orang yang kalau dia ngerasa untuk menangis di tempat umum sesungguhkan gitu, itu membuat dia feeling good, ya udah nggak apa-apa. Atau misal nih kita ngelihat ada story WhatsApp teman kita yang curhat di story panjang titik nggak apa-apa men, bebas aja. Karena itu mungkin stress release-nya dia, mengeluarkan rasa sedihnya dia dengan cara kayak gitu. Ya udah aja, wajar. Oke. Jadi aku memang tipe orang ya udah sih, itu cara mereka gitu, nggak apa-apa, bebas. Oke. Santai aja men, santai gitu. Oke. Buat siapapun itu yang kalau mengeluarkan rasa sedih dengan cara apapun nggak apa-apa. Yang penting tercurahkan lah, daripada dipendam edan men. Oke. Gila gitu. Bebas aja. Oke. Mungkin ada beberapa kalimat-kalimat yang bisa kalian ambil, dan mungkin kita berbeda pendapat, kalian bisa komen di bawah. Dan terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai menit ini, detik ini, dan terima kasih banyak. Jangan lupa like, comment, subscribe, karena support kalian sangat membantu. Dan kita akhiri, sekian, terima kasih.